Buat teman-temanku, yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk mendapatkan novel judul baru, yang kalian belum dengar. Bab 1816, Tiga Tao Jahat Besar. Meskipun orang di depannya hanya seorang immortal hitam kelas 4, dia memancarkan aura yang tak terhentikan seolah-olah dia sedang memandang rendah dunia. Shadow dan tiga lainnya terkejut. Di dunia bawah, mereka juga adalah Titan yang menguasai suatu wilayah. Namun, setelah naik ke dunia atas, dorongan mereka telah lama hilang setelah bertahun-tahun. Mereka tahu betul bahwa di dunia atas, bahkan di Dragon Abyss Star yang terpencil ini, mereka bukan siapa-siapa. Namun, orang di depannya berbeda. Orang ini memancarkan ketajaman yang tak terkalahkan. Saya Desolate Martial dan saya akan menekan semuanya. Semuanya, dalam kalimat itu tidak mengacu pada beberapa dari mereka, tetapi para ahli dari Dragon Abyss Star dan bahkan banyak ahli dari dunia atas. Siapapun dengan keberanian seperti itu adalah orang gila atau orang yang benar-benar kejam. Paling tidak, mereka tidak mampu memprovokasi dia. Shadow sudah berpikir untuk mundur ketika dia melihat Suzimo membunuh tiga dewa hitam kelas 5 dengan mudah. Tidak, kita hanya bisa membunuhnya jika Tuan Muda datang secara pribadi. Pikiran itu melintas di benak Shadow saat dia memerintahkan tiga dewa hitam kelas 5 yang tersisa, hentikan dia. Setelah mengatakan itu, Shadow ingin melarikan diri dari medan perang. Namun, saat dia berbalik, pandangannya kabur dan seseorang muncul di hadapannya. Orang itu mengenakan jubah hijau dan memiliki fitur halus saat dia tersenyum padanya. Set, pupil Shadow mengerut dan bulunya berdiri. Bagaimana itu mungkin? Sebelum Shadow berbalik, dia dengan jelas melihat bahwa orang ini dihentikan oleh tiga dewa hitam lainnya, bagaimana yang terakhir tiba di hadapannya dalam sekejap mata. Apakah ini teleportasi? Syok, ketakutan, dan kebingungan melintas di mata Shadow. Saat berikutnya, penglihatannya menjadi gelap dan dia merasakan sakit yang tajam di benaknya, kehilangan kesadaran sepenuhnya. Tiga dewa hitam kelas 5 yang tersisa juga terkejut. Mereka melepaskan serangan mereka yang paling ganas tetapi semua harta dharma, kekuatan suci, dan keterampilan rahasia mereka meleset, Suzimo telah menghilang dari tempatnya. Pada saat mereka bereaksi, mereka melihat Suzimo membunuh Shadow dengan satu tamparan. 9 naga sejati berkedip. Meskipun Suzimo hanya bisa berkedip sekali saat ini, itu sudah menunjukkan efek yang sangat menakutkan dalam pertempuran. Suzimo menoleh untuk melihat tiga orang yang tersisa dengan tatapan tenang dan senyum tipis. Di mata mereka bertiga, sarjana yang lemah dan terpelajar ini seperti iblis. Melarikan diri. Mereka bertiga merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Suzimo menyalurkan roh esensinya dan melepaskan dua kekuatan suci yang lebih rendah pada saat yang sama. Dalam keadaan normal, seorang kultivator hanya bisa melepaskan satu divine power pada saat yang sama. Namun, roh esensi teratai hijau Suzimo dan roh esensi naga Phoenix menyatu sekarang dan dia bisa melepaskan dua kekuatan surgawi pada saat yang sama. Persetan Dao, Dao hantu lapar, dua kekuatan suci Buddhis meledak dan turun ke kepala dua dewa hitam kelas 5. Adegan di sekitar salah satu dari mereka berubah drastis dan sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka jahat dan penuh dengan ki darah, kegelapan tanpa akhir. Neraka Dao adalah kekuatan suci paling kejam di antara tiga Tao jahat. Begitu seseorang jatuh ke dalamnya, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam jurang yang tak berujung dan tidak bisa membebaskan diri, mereka akan dihantui oleh hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan hidup mereka akan dimakan. The Great 5 Black Immortal merilis kekuatan suci yang lebih rendah dengan tergesa-gesa juga, ingin bertarung melawan Hell Dao. Namun, itu tidak berlangsung lama sebelum kekuatan sucinya yang lebih rendah dilahap oleh neraka Dao. Orang itu berdiri di tempat dan mengeluarkan tangisan tragis seolah-olah dia sudah gila. Tak lama, dia ditenggelamkan oleh banyak hantu jahat. Pada saat yang sama, Dao hantu lapar turun ke Immortal hitam kelas 5 lainnya. Banyak hantu lapar muncul di sekitar dewa hitam kelas 5 dan menerjang ke arahnya dengan lidah merah panjang dan mata merah. Bang, bang, bang. Orang ini menyerang secara berurutan dan melepaskan seni abadi dan kekuatan suci, menggunakan harta dharma untuk menekan banyak hantu kelaparan. Namun, hantu lapar tidak ada habisnya dan muncul terus-menerus. Mereka menerjang ke depan seperti orang gila dan menggerogoti dagingnya dalam suapan besar. Meskipun tiga Tao jahat dari 6 Tao semuanya adalah kekuatan surgawi yang lebih rendah, mereka digunakan untuk menghukum mereka yang jahat dan sangat kejam. Tak lama, dua dewa hitam kelas 5 mati di dua Tao jahat.
Su Zimo sedikit mengernyit. Kultivasinya saat ini hanya di grade 4 Black Immortal. Meskipun roh esensinya berada pada tingkat Dewa Hitam kelas 6, kekuatan-kekuatan sucinya yang lebih rendah tidak boleh melebihi Dewa Hitam kelas 5. Alasan mengapa dia melepaskan dua kekuatan suci yang lebih rendah adalah karena dia ingin menjebak mereka berdua sebelum membunuh mereka. Memikirkan bahwa dua kekuatan surgawi yang lebih rendah jauh lebih kuat dari yang diperkirakan Su Zimo dan membunuh dua Dewa Hitam kelas 5. Ini Sutra Prajna Nirvana. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zimo dan dia segera menyadari alasannya. Setelah mengolah teknik kultivasi Buddhis ini, kekuatan-kekuatan sucinya akan meningkat. Selanjutnya, ini hanya versi yang tidak lengkap. Sutra Prajna Nirvana bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan Su Zimo. Su Zimo menyingkirkan pikirannya dan tidak berpikir lebih jauh. Ada juga Immortal Hitam kelas 5 yang lolos, dia tidak bisa membiarkan orang itu kembali ke Blood Sun Valley. Su Zimo menyalurkan roh esensinya sekali lagi dan melepaskan kekuatan suci lainnya. Sepasang sayap raksasa tumbuh perlahan di belakangnya. Mereka berwarna emas dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan tanpa cacat. Itu adalah kekuatan suci dari Raja Wali Emas, kecepatan ekstrim. Kekuatan suci ini diperoleh oleh tubuh sejati naga Phoenix yang mengolah klasik mistis dari 12 Raja Iblis dari gurun besar dan merupakan kekuatan suci bawaan. Meskipun Su Zimo hanya berada di ranah Black Essence sekarang, dia bisa melepaskan kekuatan surgawi bawaannya sesuka hati tanpa batasan. Astaga, dengan kilatan emas, sosok Su Zimo menghilang dari tempatnya. Awalnya, Immortal Hitam kelas 5 mengira dia telah melarikan diri. Tanpa diduga, dia tidak berhasil melarikan diri jauh sebelum kulit kepalanya kesemutan seolah-olah dia menjadi sasaran makhluk hidup yang sangat menakutkan. Secara naluriah, dia berbalik. Pandangan tunggal itu membuatnya takut dan kakinya lemas, hampir jatuh ke tanah. Tanpa sadar, Su Zimo telah tiba di belakangnya dan beberapa inci jauhnya. Aku kekurangan tunggangan sekarang. Anda akan melakukannya. Mengedarkan esens spiritnya, Su Zimo mengulurkan jarinya dan mengetuk grade 5 Black Immortal dengan lembut, melepaskan divine power lain yang lebih rendah. Dao binatang. Sebuah kekuatan surgawi turun pada orang itu. Sosok Immortal Hitam grade 5 berubah dengan kecepatan yang terlihat. Dalam sekejap mata, dia kehilangan wujud manusianya dan berubah menjadi anjing kuning besar yang tinggi dan perkasa. Awalnya, Su Zimo ingin mengubahnya menjadi kuda. Tanpa diduga, dia melihat seekor anjing kuning melesat dari sudut matanya. Saat dia terganggu, ada yang tidak beres dengan kekuatan suci itu. Jadilah jika Anda seekor anjing, selama Anda bisa berlari. Su Zimo bertepuk tangan dan melompat ke atas anjing kuning besar itu, menepuk-nepuk kepalanya. Ayo pergi ke Snow Wind Ridge. Tidak mungkin Immortal Hitam kelas 5 bisa menanggung penghinaan seperti itu. Seketika, darahnya melonjak dan dia mengutuk. Pakan, pakan, pakan. Namun, tidak ada kata yang keluar. Sebaliknya, hanya ada gonggongan anjing. Bab 1817, Perpisahan. Bahkan dia tercengang ketika dia berbicara. Mata anjing kuning besar itu bersinar dengan air mata kesedihan. Ayo pergi. Jangan berlama-lama. Su Zimo menepuk kepala anjing di bawahnya. Jika bukan karena kurangnya tunggangan, kamu akan mati seperti orang-orang itu. Anjing kuning besar itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika dia mengingat keadaan tragis teman-temannya sebelum kematian mereka. Tidak peduli apa, jika dia bisa bertahan hidup, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada pemikiran itu, anjing kuning besar bersiap untuk tunduk pada Su Zimo terlebih dahulu sebelum mencari kesempatan lain untuk melarikan diri. Dengan itu, anjing kuning besar itu memamerkan giginya dan berlari menuju Snow Wind Ridge. Su Zimo duduk di atas anjing kuning besar dan membuka tas penyimpanan Shadow dan 6 lainnya. Dia melihat dan tidak bisa menahan tawa. Ada banyak barang di tas penyimpanan mereka. Terlepas dari beberapa harta dharma, ada beberapa teknik kultivasi dan seni abadi. Ada lebih dari 20.000 pil essence condensation saja. Termasuk 10.000 aneh yang Su Zimo kumpulkan dari pasukan serigala jahat sebelumnya, dia memiliki hampir 40.000 pil kondensasi esensi. Selain itu, ada banyak ramuan abadi di tas penyimpanan mereka. Ditambah dengan ramuan abadi yang dia kumpulkan dari pasukan serigala jahat sebelumnya, ada total 3 juta. Bahkan di Blood Sun Valley, dia bisa menukar 30.000 pil essence condensation. Jika dia bisa menuju ke Dragon Abyss City, dia bahkan bisa menukar 300.000 pil essence condensation. Tentu saja, sampai sekarang, Su Zimo tidak menggunakan ramuan abadi itu.
40.000 pil kondensasi esensi sudah cukup baginya untuk berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Saat fajar menyingsing, Su Zimo sudah tiba di Snowwind Ridge dengan anjing kuning besar. Kali ini, Su Zimo tidak membuat khawatir siapapun dan menyelinap ke Snowwind Ridge, tiba di gubuk jerami tuanya. Pada saat itu, ada seorang gemuk yang tidur nyenyak di pintu masuk, itu adalah Duan Tianliang. Su Zimo ada di sini untuk membawa Duan Tianliang pergi. Orang ini tahu rahasianya dan tidak bisa tinggal di Snowwind Ridge. Dia bisa membunuh atau menjaga orang ini di sisinya. Selain itu, Su Zimo siap untuk meninggalkan Snowwind Ridge dan tidak memiliki seseorang untuk mengurus ladang roh dan tugas-tugas lainnya. Duan Tianliang adalah kandidat yang cocok. Duan Tianliang sedang tidur nyenyak ketika dia merasakan kehangatan di wajahnya, seolah-olah sesuatu yang lembab dan lembut menyapunya. Secara naluriah, dia membuka matanya dan melihat seekor anjing kuning besar menjilati wajahnya dengan lidahnya yang basah. Persetan dengan ibumu. Dari mana anjing liar ini berasal? Petik 2. Duan Tianliang mengutuk dan melesat dari tanah, langsung segar kembali. Setelah berdiri, Duan Tianliang menamparkan tas penyimpanannya tanpa ragu-ragu dan menarik bola besi hitam pekat. Dia mengangkatnya di atas kepalanya dan berteriak dengan kekuatan surgawi, "Anjing liar, ambil bola 1000 tonku." Tiba-tiba, Duan Tianliang tercengang ketika melihat Su Zimo di atas anjing kuning besar. "Bos!" Duan Tianliang berkedip dan sepertinya menyadari sesuatu. Dia batuk dengan lembut untuk menyembunyikan kecanggungannya dan tersenyum malu. "Bos, mengapa kamu kembali pagi-pagi sekali?" "Hehe, aku tidak tahu itu kamu." Dia menyingkirkan bola 1000 ton tanpa jejak dan mencondongkan tubuh ke depan, memuji, "Bos, dari mana Anda mendapatkan tunggangan ini? Ini benar-benar tidak biasa." Duan Tianliang ingin menjangkau dan menyentuh kepala anjing kuning besar itu. Pakan, anjing kuning besar itu memamerkan giginya dan menatap Duan Tianliang dengan ekspresi tidak ramah. "Wow, emosimu benar-benar meledak." Duan Tianliang mencibir dan menyapu kesadaran rohnya ke anjing kuning besar itu. Alam esensi hitam level 5. Duan Tianliang terkejut. Su Zimo hanya berada di ranah esensi hitam level 4. Dia tidak menyangka bahwa alam kultivasi gunung akan lebih tinggi dari tuannya. Duan Tianliang mundur beberapa langkah dan tersenyum patuh. "Bos, kamu benar-benar memiliki selera yang bagus. Sekali melihat dan saya dapat mengatakan bahwa gunung ini luar biasa. Itu pasti memiliki garis keturunan bangsawan dan merupakan salah satu yang terbaik di antara ras anjing." Duan Tianliang sangat senang. Kata-katanya agak khusus. Dia tidak hanya memuji Su Zimo, dia bahkan memuji anjing kuning besar itu. "Pakan, pakan, pakan." Tanpa diduga, saat Duan Tianliang mengatakan itu, anjing kuning besar itu panik dan menggonggong padanya, hampir menggigitnya. Pertama-tama, anjing kuning besar itu adalah dewa hitam kelas 5 dari Blood Sun Valley. Bagaimana anjing itu? Secara alami, dia sangat marah ketika Duan Tianliang mengatakan itu. "Hentikan!" Su Zimo sedikit mengernyit dan menepuk kepala anjing kuning besar itu. Anjing kuning besar merintih dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Itu hanya bisa menunjukkan taringnya di Duan Tianliang dengan ekspresi ganas. Duan Tianliang bahkan lebih bingung, tidak tahu bagaimana kata-katanya memicu anjing kuning besar itu. Su Zimo menjawab, "Saya sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Nyonya dan saya siap untuk meninggalkan Snowwind Ridge." Ah! Duan Tianliang tertegun sejenak. Mengedipkan matanya, dia bertanya dengan cara menguji, "Bos, apakah Anda akan membawa saya karena Anda kekurangan tenaga?" "Iya." Su Zimo mengangguk. "Aku kembali kali ini untuk membawamu." Duan Tianliang menyesali secara internal tetapi dia sangat gembira di permukaan. "Aku ingin tahu apa jasa yang telah aku lakukan untuk mendapatkan kepercayaan seperti itu darimu, bos." "Aku." "Cukup." Su Zimo memotongnya. "Berkemas dan bersiap untuk pergi." "Ah, baiklah." Duan Tianliang setuju dengan mudah dan berlari. Su Zimo menepuk anjing kuning besar itu dan menuju ke medan roh lain. Tak lama, dia melihat gubuk jerami lain. Pada saat itu, seorang pria parubaya mendorong pintu terbuka dengan hati-hati, itu adalah Yan Tua. Orang pertama yang Su Zimo kenal saat tiba di Snowwind Ridge adalah Yan Tua. Meskipun mereka berdua tidak banyak berinteraksi, Yan Tua memberitahunya banyak hal dan merawatnya dengan baik saat itu, Su Zimo mengingat semua itu. "Saudara Su." Old Yan mengangkat kepalanya dan sedikit tercengang ketika melihat Su Zimo yang tidak jauh. Suara gonggongan itu membangunkannya. Dia bangkit dan hendak pergi keluar untuk melihat ketika dia menabrak Su Zimo. "Saudara Su,
bukankah kamu mengikuti nyonyanya ke Bloodstone Valley? Mengapa kamu kembali begitu awal? Petik 2. Old Tian maju dan bertanya dengan heran. Su Zimo mengangguk. Aku kembali sendirian. Aku datang kali ini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu juga. Mengapa? Apakah Anda pergi, saudara Su? Petik 2. Yan tua sedikit khawatir. Kamu baru saja dipromosikan menjadi pengawal pribadi nyonya. Mengapa Anda pergi begitu cepat? Apakah Anda memiliki konflik dengan Komandan Liang? Saat itu, semua orang menyaksikan perseteruan antara Liang Qiyu dan Su Zimo. Tidak, Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan tidak mau membicarakannya lebih lanjut. Semua orang secara alami akan tahu tentang ini ketika Xia Qinying kembali. Su Zimo berkata, Yan tua, ini adalah teknik kultivasi bagi anak-anak untuk memfokuskan pikiran mereka. Itu untuk Anda. Dia mengeluarkan teknik kultivasi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yan tua. Teknik kultivasi ini diperoleh dari Shadow of Bloodstone Valley. Su Zimo selalu jelas tentang rasa terima kasih dan kebencian. Bahkan jika itu hanya bantuan kecil di mata orang lain, dia akan mengingatnya. Ini, telapak tangan Old Tian sedikit gemetar. Jika dia ingin mendapatkan teknik kultivasi seperti itu, dia harus menabung selama puluhan ribu tahun untuk menukarkannya. Tapi sekarang, Su Zimo telah memberinya teknik kultivasi yang sangat berharga. Bab 1818, Tanah Sunyi. Saudara Su, ini terlalu berharga. Wajah Old Tian sedikit merah saat dia memegang teknik kultivasi pengumpulan roh dengan kedua tangan dan sedikit gemetar. Tidak banyak. Su Zimo tersenyum lembut. Saya tidak menggunakan teknik kultivasi seperti itu. Terima saja. Apa yang salah? Saat itu, seorang wanita mendorong pintu terbuka dan bertanya dengan lembut. Yan tua bersemangat dan menyerahkan teknik kultivasi itu kepada wanita itu. Cepat, lihat, ini adalah teknik kultivasi pengumpulan roh yang diberikan Brother Su kepada anak kita. Ah, wanita itu berseru pelan dengan ekspresi kaget saat melihat teknik kultivasi. Ini harus menjadi pendamping Dao Yan tua. Ning Yu, Su Zimo telah mendengar Yan tua menyebutkannya pada tahun lalu. Keduanya tidak naik pada saat yang sama tetapi keduanya berasal dari cabai kecil. Fakta bahwa mereka bisa bertemu di Snowwind Ridge adalah takdir yang langka juga dan mereka menjadi teman Dao di sini nanti. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Ning Yu berkata, cepat, berikan Brother Su semua pil Essence Condensation yang telah kamu simpan selama bertahun-tahun. Benar, benar, benar. Yan tua juga bereaksi dan buru-buru mengeluarkan tas penyimpanan, menyerahkannya kepada Su Zimo. Saudara Su, ini adalah pil Essence Condensation yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Ada lebih dari 700 dari mereka. Tidak perlu. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku akan pergi. Ambil teknik kultivasi ini sebagai hadiah kecil dari saya untuk putra Anda. Petik 2. Yan tua merenung sejenak. Baiklah, karena kamu mengatakan itu, aku akan menerimanya tanpa malu-malu, Kakak Su. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya pasti akan mempertaruhkan nyawa saya. Petik 2. Saudara Su, kamu bahkan belum bertemu dengan pinggan kecil. Sekarang Anda akan pergi, silakan datang dan lihat, kata Ning Yu sambil tersenyum. Pinggan kecil adalah nama panggilan anak Yan tua. Dia dan Ning Yu berharap anak mereka bisa tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang damai. Su Zimo mengangguk dan tiba di pintu masuk ruangan di bawah pimpinan Old Tian dan Ning Yu. Yan tua mendorong pintu hingga terbuka dan memperlihatkan buayan indah yang terbuat dari bambu hijau yang ditempatkan di tengah ruangan. Seorang anak berusia sekitar 2 hingga 3 tahun tidur di dalam dengan wajah memerah dan kepalan tangan terkepal. Anak itu hampir merupakan keseluruhan harapan Old Tian. Su Zimo tidak memasuki ruangan. Dia hanya berhenti sejenak di pintu masuk sebelum mundur. Dia mengeluarkan 2 harta dharma tingkat hitam lagi dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Old Tian dan Ning Yu. Saudara Su, ini, Old Tian benar-benar terpana dan tidak bisa mempercayainya. Meskipun kedua harta dharma itu hanya kelas hitam yang lebih rendah, mereka adalah harta yang sangat berharga bagi mereka. Terima itu. Su Zimo tersenyum lembut dan melemparkan 2 harta dharma tingkat hitam. Berbalik, dia menaiki anjing kuning besar itu dan mempercepat jalannya ke arah dia datang. Tidak jauh, Duan Tianliang berlari. Ayo pergi, ikuti aku. Su Zimo berkata dan memimpin jalan keluar dari Snowwind Ridge. Duan Tianliang berlari di belakangnya. Anjing kuning besar itu masih menyimpan dendam terhadap Duan Tianliang dan melarikan diri dengan cepat dengan sengaja. Kaki Duan Tianliang hampir patah karena kecepatan lari.
Anjing kuning besar itu hanya melambat setelah Suzimo memintanya agar Duan Tianliang bisa mengatur napas. Bos, apakah tungganganmu punya nama? Duan Tianliang menyusul dengan susah payah dan bertanya sambil terengah-engah. Tidak, kata Suzimo, sebut saja itu kuning besar. Duan Tianliang berkata dengan niat jahat. Pakan. Anjing kuning besar itu menggonggong pada Duan Tianliang dengan ekspresi sedih. Tentu, Suzimo mengangguk. Duan Tianliang mengedipkan mata pada anjing kuning besar dan mencibir dalam hati, binatang kecil, kamu ingin melawanku. Bos, kita mau kemana? Duan Tianliang bertanya lagi. Suzimo bertanya, apakah ada tempat sepi di Dragon Abyss Star? Lebih baik jika tidak ada faksi yang berkumpul. Petik 2. Suzimo bersiap untuk menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi dalam pengasingan. Saat ini, dia memiliki hampir 40.000 pil essence condensation di tas penyimpanannya, cukup untuk dia kultivasi untuk waktu yang lama. Masih banyak yang tidak diketahui tentang Dragon Abyss Star dan dunia atas. Namun, dia hanya bisa menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui itu jika dia meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Ini, Duan Tianliang berpikir sejenak. Lebih dari setengah Dragon Abyss Star sebenarnya sepi dan dipenuhi dengan segala macam binatang buas yang hidup. Ini sangat berbahaya dan tidak ada yang akan pergi ke sana. Tentu saja, binatang buas yang hidup itu juga tidak akan berani keluar dengan mudah. Suzimo berkata, baiklah, mari kita periksa tanah terpencil ini. Setelah mengatakan itu, ekspresi kegembiraan melintas di mata Big Yellow. Tanah tandus itu dipenuhi dengan segala macam makhluk hidup, kuat dan lemah. Ada banyak jenis dan setiap langkah penuh dengan bahaya. Dikatakan bahwa bahkan tanaman di tanah terpencil bisa memakan manusia. Jika Suzimo pergi ke tanah terpencil, dia pasti akan dimakamkan di sana dan itu bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Benar, dia juga harus menggigit lemak itu sampai mati sebelum melarikan diri. Pada pemikiran itu, Big Yellow menuju ke tanah terpencil dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, di Bloodstone Valley, Chen Xuanyang mengerutkan kening dengan ekspresi gelap. Dia baru saja mengirim semua orang dari Snow Wind Ridge pergi ketika dia mengetahui bahwa Suzimo sudah pergi semalaman. Masih belum ada kabar dari Shadow dan yang lainnya tentang pengejaran Suzimo. Tuan muda, saat itu, seorang bawahan melaju dengan ekspresi bingung. Sesampainya di depan Chen Xuanyang, dia berlutut di tanah dan terengah-engah. Bayangan dan 5 dewa hitam kelas 5 lainnya semuanya mati. Apa? Kilatan dingin melintas di mata Chen Xuanyang dan dia berubah menjadi pembunuh. Orang itu berkata, menurut pemahaman saya, total 7 dewa hitam kelas 5 dari lembah, termasuk Shadow, mengejar Suzimo kali ini. Kini, 6 di antaranya sudah tewas dan tas penyimpanannya telah dibawa kabur. Masih ada 1 orang yang belum ditemukan. Bagus. Chen Xuanyang menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, bagus sekali, Suzimo. Aku benar-benar meremehkanmu. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Kultivator Bloodstone Valley bertanya. Ekspresi Chen Xuanyang dingin. Turunkan perintah untuk mencari Suzimo dengan sekuat tenaga. Saya tidak percaya bahwa faksi manapun di wilayah Bloodstone Valley akan membawanya masuk. Petik 2. Juga, awasi Snow Wind Ridge. Dipahami. Kultivator Bloodstone Valley mengakui dan mengucapkan selamat tinggal. Chen Xuanyang tidak tahu sama sekali bahwa pada saat itu, Suzimo telah meninggalkan wilayah Bloodstone Valley dengan anjing kuning besar dan menuju ke tanah terpencil di mana tidak ada yang menginjakan kaki. Mereka berdua dan anjing itu berlari selama 7 hari penuh sebelum tiba di tepi tanah terpencil. Di depan ada hutan dengan dedaunan yang rimbun dan banyak pohon kuno menjulang ke langit. Itu gelap dan menyeramkan di dalam, dipenuhi dengan aura kuno. Mata anjing kuning besar itu membelalak kaget dan ketakutan saat berhenti di jalurnya. Duan Tianliang juga menelan ludah dan bertanya, Bos, mengapa kita tidak duduk di luar? Saya dapat membangun sebuah gua tempat tinggal untuk Anda dalam beberapa hari. Ayo lanjutkan. Ekspresi Suzimo tenang saat dia menepuk kepala si kuning besar. Nada suaranya tenang tapi tidak diragukan lagi. Meskipun Big Yellow mengutuk secara internal, ia hanya bisa menggertakkan giginya dan maju ke hutan. Duan Tianliang mengikuti di belakang dengan ekspresi waspada. Bab 1819, Penjarahan Gila. Suzimo mengendarai Big Yellow dan memasuki hutan dengan perlahan. Karena pohon-pohon tua itu rimbun dan menutupi langit, hampir tidak ada sinar matahari yang menyinari dari hutan dan keadaannya gelap dan sunyi. Tanah dipenuhi dengan banyak cabang dan daun. Menginjak mereka membuat suara gemerisik yang sangat jelas di lingkungan yang tenang ini.
Langkah kaki Big Yellow melambat. Untuk beberapa alasan, ada aura yang sangat aneh di hutan yang membuat seseorang merasa sangat tertekan. Duan Tianliang mengikuti di belakang Big Yellow dengan ekspresi pucat. Dia melihat sekeliling dengan gugup dengan lapisan keringat di dahinya. Hutan itu sangat sunyi dan tidak ada makhluk hidup atau binatang buas. Namun, Big Yellow dan Duan Tianliang merasa semakin gelisah. Jepret. Tiba-tiba, suara renyah datang dari bawah kaki Duan Tianliang, terdengar sangat menusuk di hutan. Duan Tianliang membeku dan melihat ke bawah secara naluriah. Dia menginjak tulang putih yang patah. Tulang putih tampak sangat rapuh setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan pecah menjadi dua dengan satu langkah. Tulang putih itu ditutupi oleh banyak daun sebelumnya. Duan Tianliang fokus pada sekelilingnya dan tidak memperhatikan apa yang ada di bawah kakinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Duan Tianliang menenangkan diri dan memaksakan senyum. Dia berbisik dan terus berjalan ke depan. Namun, dia baru saja mengambil dua langkah ketika suara tulang retak terdengar di bawah kakinya sekali lagi. Dia telah menginjak tulang putih lainnya. Ekspresi Duan Tianliang berubah. Bos, tunggu sebentar. Duan Tianliang berkata dengan lembut dan melihat sekeliling. Dia menyulap segel tangan dan melambaikan lengan bajunya, menciptakan beberapa angin topan yang menerbangkan daun-daun yang jatuh di tanah. Ketika Duan Tianliang dan Big Yellow melihat dedaunan melayang, ekspresi mereka berubah drastis. Tanah di hutan dipenuhi dengan tulang putih tak berujung. Set, Duan Tianliang tersentak. Tempat berbahaya macam apa yang membuat begitu banyak makhluk hidup mati? Bebe bos, ayo mundur. Suara Duan Tianliang sedikit bergetar. Sebelum dia bisa berbicara, Big Yellow tidak bisa lagi menahan rasa takut. Bahkan tanpa perintah Su Zimo, dia sudah mulai mundur. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika dia menyadari bahwa jalur pelariannya telah tertutup sepenuhnya. Seolah-olah mereka hidup, cabang-cabang yang awalnya tidak bergerak terjalin dan menyegel retret mereka seperti ular roh yang tebal. Tiba-tiba, bau darah keluar dari pohon-pohon kuno. Pola samar yang menyerupai pembuluh darah muncul di permukaan pohon kuno dengan darah segar mengalir di dalamnya. Ini sudah berakhir. Disinilah aku mati. Duan Tianliang ngeri dan putus asa. Pohon-pohon kuno di hutan ini tumbuh dengan melahap makhluk hidup. Ada berbagai macam hal dalam Trichiliocosm. Hutan ini berdiri di sini dan telah melahap binatang buas yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Setiap binatang buas yang jatuh ke dalamnya dan tidak bisa keluar hidup-hidup akan dimangsa bersih oleh mereka. Sejak awal, Su Zimo memiliki ekspresi tenang saat dia mengendarai Big Yellow. Persepsi rohnya terlalu kuat. Sebelum memasuki hutan, dia sudah merasakan ada yang aneh dengannya. Adegan di depannya juga sesuai dengan harapannya. Saat cabang hijau giok melingkar ke arah Su Zimo, Duan Tianliang dan Big Yellow, Su Zimo tiba-tiba berbicara. Budidaya tidak mudah untuk ras flora. Su Zimo berkata perlahan, saya tidak ingin menghancurkan kultivasi Anda. Jangan mempersulit saya juga. Petik 2. Banyak cabang berhenti sejenak. Setelah itu, emosi mengejek dilepaskan dari pohon-pohon kuno. Bahkan Big Yellow dan Duan Tianliang bisa merasakannya. Saat berikutnya, bahkan lebih banyak cabang merobek udara dan melingkar ke arah Su Zimo seperti ular hijau giok. Karena itu masalahnya, kamu tidak bisa menyalahkanku. Su Zimo melayang turun dari tubuh Big Yellow dan menginjak tanah, menyalurkan kidarahnya seolah-olah dia telah menghilang. Di tempatnya adalah teratai hijau giok yang menjulang ke langit. Itu dipenuhi dengan cahaya gemerlap yang menerangi langit dengan cara yang berbeda. Seketika, banyak cabang pohon berhenti, seolah-olah mereka telah menyadari sesuatu. Mereka memancarkan ketakutan yang luar biasa dan menyusut secara naluriah. Pohon-pohon kuno bergoyang seolah-olah mereka gemetar. Menyerap, Su Zimo menyalurkan kidarahnya dan akar serta cabang yang tak terhitung jumlahnya menjulur dari kakinya ke tanah, melingkari pohon-pohon kuno di hutan dan menyerap esensi kehidupan mereka dengan liar. Penciptaan teratai hijau adalah satu-satunya di dunia dan merupakan dewa ras flora. Kembali di daratan Tianhuang, para ahli dari ras anggur darah ingin melahap garis keturunan Su Zimo tetapi malah dimakan. Pohon-pohon kuno ini jauh lebih rendah daripada ras anggur darah. Ini adalah penyerapan esensi Qi. Jika ras flora tumbuh pada saat yang sama, tanaman yang kuat akan menyerap esensi dari tanaman lain. Misalnya, di ladang roh, petani roh harus sering menyiangi karena mereka khawatir gulma akan menyerap Qi esensi dari rumput bergizi esensi dan bunga hujan frost dan mempengaruhi pertumbuhan dua tumbuhan abadi. Tapi sekarang teratai hijau penciptaan kelas 9 menyerap esensi Qi di sekitarnya dengan liar di hutan, pohon-pohon kuno tidak bisa bertahan sama sekali.
Tepat di depan Big Yellow dan Duan Tianliang, cabang-cabang lebat yang memanjang ke arah mereka adalah yang pertama layu dan jatuh. Segera setelah itu, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitarnya berubah menjadi kuning sedikit demi sedikit dan kekuatan hidup mereka terkuras dengan cepat. Awalnya, hutan itu seperti lautan hijau yang mengerikan. Namun, tak lama kemudian, lautan hijau yang mengerikan mulai menguning dan akhirnya meluas ke seluruh hutan. Di lautan kuning yang layu, hanya wilayah tengah yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Ada lotus hijau penciptaan yang bersinar terang. Tidak seperti para pembudidaya dari daratan Tianhuang, Duan Tianliang dan Big Yellow belum pernah mendengar tentang legenda lotus hijau penciptaan. Namun, pada saat itu, keduanya menyadari bahwa teratai hijau di depan mereka jelas merupakan keberadaan yang menantang surga. Dalam beberapa jam, hutan benar-benar layu. Semua pohon kuno mati setelah Su Zimo menyerap esens ki mereka. Sosok Su Zimo muncul kembali dan dia menghela nafas panjang. Setelah menyerap dan menyempurnakan esens ki di hutan, ranah kultivasinya juga meningkat secara signifikan. The Creation Green Lotus terlalu mendominasi. Jika dia tidak mengendalikannya dan membiarkan tubuh sejati teratai hijau menyerap esensi flora di sekitarnya untuk tumbuh dan berkultivasi, semua flora di seluruh Dragon Abyss Star akan dimakan olehnya. Tentu saja, Su Zimo tidak berani membuat keributan besar. Duan Tianliang sudah lama tercengang. Big Yellow berdiri di samping dan menggigil juga. Awalnya, dia memikirkan kesempatan untuk melarikan diri. Tapi sekarang, dia sudah menyerah pada pemikiran itu. Cendekiawan tampan di hadapannya benar-benar iblis dan bisa memurnikannya dengan satu pemikiran, hasilnya mungkin akan mirip dengan pohon-pohon layu di sekitar mereka. Bab 1820, Raksasa Perak. Mereka bertiga melanjutkan lebih dalam ke tanah terpencil. Tanah terpencil adalah tempat di mana berbagai makhluk hidup dan ras berkumpul. Terlepas dari berbagai binatang buas, ada juga beberapa ras yang aneh dan kuat. Daerah ini sangat kacau dengan segala macam makhluk yang saling bertarung. Hampir tidak ada pembudidaya manusia yang mau menginjakan kaki ke tempat ini. Saat ini, kombinasi Su Zimo, Duan Tianliang dan Big Yellow sangat unik ketika mereka tiba di daerah ini dan menarik perhatian banyak makhluk hidup. Namun, ketika Su Zimo menyerap dan memurnikan hutan, ada keributan yang cukup besar dan banyak makhluk hidup menyaksikannya. Makhluk hidup dengan kultivasi dan kekuatan tempur yang lebih rendah tidak berani maju dan memprovokasi mereka dengan gegabah, mereka hanya mengikuti dari jauh. Saat Su Zimo menjelajah lebih dalam, kekuatan binatang buas yang dia temui juga meningkat. Sepanjang jalan, banyak binatang buas telah berkumpul di sekitarnya. Ada ratusan dari mereka dan lebih banyak lagi yang berkumpul, mengelilingi Su Zimo dan yang lainnya. Duan Tianliang dan Big Yellow telah menyaksikan metode Su Zimo sebelumnya. Namun, mereka masih merasa gugup dan menggigil setelah mengalami adegan seperti itu. Binatang buas dan makhluk hidup di depannya tidak seperti hutan sebelumnya. Ada banyak binatang buas di sini yang bahkan Duan Tianliang dan Big Yellow belum pernah melihatnya sebelumnya. Di langit di depan, seekor burung raksasa melayang. Itu merah tua dan terbakar dengan api. Itu memiliki 9 kepala dan memancarkan aura panas. Meskipun mereka terpisah ribuan kaki, Duan Tianliang dan Big Yellow masih bisa merasakan gelombang panas melonjak ke arah mereka. Burung berkepala 9 itu memelototi Su Zimo dan dua lainnya dengan niat jahat. Faktanya, lava panas menetes dari tubuhnya dengan cara yang sangat mengerikan. Di sisi lain, seekor binatang buas tinggi berdiri dengan bangga di antara binatang iblis. Binatang buas ini memiliki tubuh kuda dan wajah seorang pria dan tampak seperti binatang buas berdarah murni legendaris, Ying Zhao. Suara mendengung yang menusuk telinga datang dari belakang mereka bertiga. Duan Tianliang berbalik dan jantungnya berdetak kencang. Tidak jauh di belakang mereka bertiga, ada seekor lebah raksasa yang beberapa kali lebih besar darinya. Sayapnya mengepak dengan cepat di udara dan berdengung. Jarum racun mencuat dari ekor lebah raksasa. Itu seperti tombak panjang yang bersinar dengan cahaya hijau mengerikan dan mengeluarkan bau busuk, itu jelas penuh dengan racun. Ketiga binatang buas itu berada di ranah esensi hitam level 5. Binatang buas serupa berkumpul di sekitarnya. Sebagian besar binatang buas tidak memiliki alam kultivasi yang tinggi dan banyak dari mereka adalah iblis hitam kelas 1 hingga 4. Namun, jika binatang buas itu menyerbu ke depan, bahkan mereka yang berada di alam esensi hitam level 5 atau 6 mungkin tidak dapat bertahan melawan mereka. Mereka bertiga bisa hancur berkeping-keping seketika. Ini akan berhasil. Su Zimo melihat sekeliling. Jika mereka melanjutkan lebih dalam,
ada kemungkinan besar mereka akan bertemu makhluk hidup yang lebih kuat. Selain itu, mereka sudah jauh dari faksi utama dan tidak ada yang harus menemukan mereka. Menjerit. Burung berkepala 9 di depan meraung ke langit dan 9 kepalanya menjerit panjang pada saat yang bersamaan. Itu sangat menusuk telinga dan hampir menembus logam dan batu. Binatang buas di sekitarnya meraung satu demi satu dengan ekspresi mengancam. Seolah-olah mereka akan menyerang ke depan pada saat berikutnya. Wajah Duan Tianliang pucat pasi saat dia gemetar dan mengeluarkan bola hitam bundar dari tas penyimpanannya, hampir menangis. Big Yellow sangat ketakutan sehingga kakinya lemas dan hampir ambruk ke tanah. Saat itu, Su Zimo berdiri perlahan dan melayang di udara, memancarkan aura gemetar. Aura itu benar-benar berbeda dari lotus hijau penciptaan dari sebelumnya. Mengamuk, ganas, menghanguskan dan mulia. Setelah aura itu dilepaskan, iblis di sekitarnya mengungkapkan ekspresi yang hilang. Burung berkepala 9, Ying Zhao dan lebah raksasa juga bingung. Tiba-tiba, tatapan Su Zimo semakin intensif saat dia membuka mulutnya. Mengaum, raungan yang mengguncang dunia dan mengejutkan semua iblis meledak dan menyebar ke sekeliling. Itu menyerupai auman naga dan tangisan Phoenix dan berisi kehendak tertinggi yang tak terbendung. Terhadap raungan itu, beberapa binatang iblis dengan garis keturunan yang lemah dan alam kultivasi yang rendah tidak dapat menahan tekanan dan berlutut di tanah. Itu adalah raungan tabu Dragon Phoenix. Bahkan turunnya naga surgawi sudah cukup untuk mengintimidasi binatang iblis di depan mereka, apalagi naga Phoenix. Meskipun burung berkepala 9, Ying Zhao, dan lebah raksasa berada di alam esensi hitam level 5 dan dapat mempertahankan ketenangan mereka, aura yang dipancarkan Su Zimo memberi tekanan besar pada 3 binatang buas itu. Itu adalah penindasan garis keturunan. Tidak peduli seberapa kuat seekor ayam jantan, itu tidak bisa mengalahkan seekor Phoenix. Tidak peduli seberapa ganasnya seekor kucing, ia akan gemetar ketakutan saat melihat harimau yang ganas. Ini adalah penindasan garis keturunan. Meskipun Su Zimo tidak memiliki garis keturunan naga Phoenix, roh esensinya mengandung roh esensi naga Phoenix dan dapat melepaskan kehendaknya. Itu sudah cukup untuk mengejutkan sebagian besar iblis. Nyah. Tepat ketika burung berkepala 9 dan iblis lainnya ragu-ragu dan berhenti di jalur mereka, raungan keras terdengar dari jauh. Makhluk hidup menyerbu dengan langkah besar saat berbicara dalam bahasa manusia. Ledakan, 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 tanah bergetar. Di cakrawala yang jauh, raksasa yang sangat tinggi sedang berlari. Itu tidak memiliki mata, hidung atau mulut. Raksasa itu bersinar dengan kilau perak, seolah-olah terbuat dari baja cair. Itu dipenuhi dengan kilau logam dan tampak kebal. Itu ras raksasa. Duan Tianliang terkejut dan berkata dengan tergesa-gesa, dalam cabai kecilku, ras raksasa adalah ras terkuat dan mendominasi sepanjang sejarah. Ras raksasa sangat kuat dan bisa bertarung melawan ras naga dalam pertarungan jarak dekat. Dilihat dari tubuh peraknya, jelas bahwa itu adalah raksasa perak dengan garis keturunan paling mulia dari ras raksasa. Kesadaran roh Duan Tianliang menyapu raksasa perak dan ekspresinya menjadi lebih buruk. Alam esensi hitam level 6. Pertama-tama, ras raksasa lebih unggul dari berbagai makhluk hidup lainnya, apalagi raksasa perak yang berada di ranah esensi hitam level 6. Mereka benar-benar hancur. Ketika raksasa perak menyerbu, iblis-iblis itu mundur satu demi satu. Bahkan burung berkepala 9, Ying Zhao dan lebah raksasa pun pergi. Beberapa binatang iblis yang tidak bisa menghindar tepat waktu diinjak-injak sampai mati oleh raksasa perak dan meledak menjadi kabut darah tanpa ada mayat yang tersisa. Semut, beraninya kamu memasuki wilayahku. Dengan ekspresi ganas, raksasa perak meraung ke arah Su Zimo, aku akan menghancurkan kalian semua. Raksasa perak dengan kekuatan luar biasa. Ki darah Su Zimo melonjak dan dia berteriak tanpa rasa takut dengan tatapan membara, mari kita lihat seberapa kuat kamu. Astaga! Dalam sekejap, Su Zimo mengambil inisiatif melawan raksasa perak ranah esensi hitam level 6 dan menyerbu ke depan. Ras raksasa itu canggung dan teknik gerakan mereka tidak cukup gesit. Bungkus dan jangan melawannya secara langsung. Petik 2. Duan Tianliang berteriak dengan tergesa-gesa tetapi sudah terlambat, Su Zimo sudah menyerang. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Marah, raksasa perak mengulurkan telapak tangan peraknya dan menamparkan Su Zimo dengan kejam. Big Yellow meringis dan memamerkan giginya seolah-olah bisa melihat Su Zimo berubah menjadi kabut darah. Duan Tianliang menyipitkan matanya juga dan bahkan tidak berani melihat.